juga Bu Ada Fahrudiana atau sering kita panggil Bu Diana. Nah, ini kami bertiga ada di tim teaching psikologi belajar ini. Termasuk kami juga ini pernah menulis tentang ini ya, bagaimana perspektif Islam ya terhadap teori sosial kognitif dari Bandura gitu. Kemudian e-book yang lain yaitu ya, ada teori belajar dalam perspektif pendidikan ya, atau teori belajar dalam setting pendidikan. Jadi kalau kita mendengar kata belajar itu memang sering konotasinya belajar itu kaitannya dengan pendidikan formal ya, kaitannya dengan pendidikan formal. Padahal sebenarnya teori-teori belajar di psikologi itu tidak hanya dikhususkan untuk belajar yang sifatnya formal. Jadi belajar apapun ya, apapun kegiatan yang dilakukan oleh manusia, meskipun itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam setting sekolah, bukan dalam setting kuliah ya. Kalau suatu kegiatan atau suatu perilaku atau suatu aktivitas itu memenuhi kriteria sebagai perilaku belajar, maka perilaku tersebut ya bisa dikatakan sebagai perilaku belajar. Nah, jadi sebenarnya belajar ini definisinya luas ya, tidak hanya sekadar belajar dalam setting pendidikan ya. Nah, cuma di sini memang penulis buku ini yaitu Shang ya. Shang ini memang mengkhususkan bagaimana kajian teori belajar ini berdasarkan perspektif pendidikan gitu. Oke, ini untuk referensinya ya. Sudah bertambah ya menjadi 42 student. Nah, selanjutnya ini G-Class ini nanti untuk posting-posting referensi, kemudian materi kuliah ya. Lalu juga kalau teman-teman saya minta mensubmit tugas ya, mengupload tugas itu juga semuanya di G-Class gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan RPS-nya. Kalau ada teman yang buka kamera itu saya senang ya, kayak ada temannya gitu. Kalau semuanya tutup kamera itu kayak sendirian, kadang tuh ragu-ragu ya. Itu saya bicara itu pada terdengar enggak ya, pada mendengar enggak ya gitu. Jangan-jangan saya sudah terlempar kayak gitu. Jadi kalau tidak ada yang buka kamera itu seperti itu yang saya rasakan. RPS. Baik, ini RPS rencana pembelajaran dalam 1 semester ya. Jadi mata kuliah psikologi belajar ini 2 SKS ya. Yang sebenarnya yang disebut 2 SKS itu tidak hanya sekedar 2 kali 50 menit pembelajaran tatap muka atau pembelajaran tatap maya ya, tapi sebenarnya 2 SKS ini juga ada penghitungan waktu untuk belajar mandiri ya. Jadi 2 SKS ini terdiri dari 2 jam pembelajaran atau 2 kali 50 menit itu di kelas ya, baik kelas online ataupun di kelas tatap muka ya. Tapi di samping itu 2 SKS ini juga bagaimana mahasiswa itu belajar secara mandiri di rumah atau di kos gitu ya. Sehingga kalau kita mengandalkan hanya 100 menit ya di perkuliahan, ini sebenarnya tidak cukup ya untuk mempelajari
teori belajar ya. Termasuk juga sebenarnya untuk mata kuliah yang lain juga seperti itu gitu. Sehingga 100 menit yang sangat terbatas ini, yang hanya 2 SKS ini, itu sebenarnya nantinya saya tidak akan menghabiskan waktu untuk berceramah ya. Tidak menghabiskan waktu untuk berceramah. Karena kalau berceramah menjelaskan semua teori belajar itu waktunya tidak cukup ya. Jadi saya sudah menyediakan buku referensi, kemudian nanti juga ada materi-materi tayangan-tayangan PPT yang akan saya share juga. Kemudian nanti ada narasinya ya. Jadi ada beberapa materi PPT itu yang sudah saya rekam ya, penjelasan saya, narasi PPT-nya itu juga akan saya posting. Selain itu juga teman-teman bisa mencari sendiri di internet atau di perpus ya. Jadi sumber belajarnya itu sebenarnya tidak hanya dibatasi dari apa yang sudah saya tuliskan di RPS ini ya. Kalau di RPS ini kan ada beberapa pustaka ini ya. Nah, sebenarnya tidak saya batasi hanya dari sini ya. Karena saya kira kalau mencari ya, misalnya mencari media atau sumber belajar tentang teori-teori belajar ini saya kira sangat banyak ya. Mau bentuknya berupa apa video di YouTube, mau bentuknya berupa PPT ya, yang itu teman-teman cari ya di internet itu sangat banyak ya, sangat banyak. Jadi silakan untuk mencari sendiri ya seluas-luasnya dari sumber belajar manapun gitu ya. Akan mudah ya untuk mendapatkan mengakses tentang teori-teori belajar ini sangat mudah saya kira sekarang ya. Tidak seperti zaman saya kuliah dulu ya. Saya kuliah dulu harus mencari ke perpus ya, mencari bukunya itu juga masih manual ya, belum digital seperti saat ini. Jadi itu ya pada prinsipnya teman-teman itu lebih banyak belajar mandiri. Kemudian di kelas di waktu yang terbatas ini ya, kita mendiskusikan apa-apa yang sudah teman-teman pelajari ya secara mandiri. Nah, nanti kalau ada konsep-konsep yang mungkin masih perlu diperdalam, ada teori-teori yang belum difahami ya, bisa kita diskusikan di kelas. Siapa tahu nanti ada misalnya konsep-konsep yang masih perlu saya luruskan, nah nanti akan saya luruskan di kelas. Jadi kita di kelas ini ya bukan untuk menyimak ceramah dari saya, bukan ya, karena ceramah kemudian materi itu sudah saya posting, sehingga harapan saya sebelum perkuliahan itu teman-teman sudah menyimak terlebih dahulu, sudah membaca terlebih dahulu materinya, ya kemudian kita di kelas lebih banyak diskusi ya. Jadi prinsipnya seperti itu karena sekarang memang orientasi pembelajaran itu ya tidak berorientasi pada guru atau pada dosen tapi berorientasi pada siswa atau pada mahasiswa gitu. Di jenjang SMA, di jenjang SMP, di jenjang SD pun sekarang pembelajaran itu berorientasi pada siswa ya. Jadi siswanya yang lebih banyak aktif untuk menemukan sendiri, untuk mengkonstruksi atau untuk menyusun pengetahuan itu di dalam pikirannya ya. Jadi itu dilakukan oleh siswa atau oleh mahasiswa, bukan oleh dosen atau guru ya. Nah, berbeda dengan dulu ya. Dulu memang ketika saya kuliah itu lebih banyak berorientasi pada dosen. Kadang-kadang mahasiswa ya, kadang-kadang saya datang ke kampus ya, datang ke tempat kuliah itu belum membawa apa-apa. Jadi di kepala saya itu masih kosong gitu ya. Saya menunggu materi apa yang akan disampaikan oleh dosen. Nah, tapi kalau sekarang orientasinya sudah beda, ya orientasinya sudah beda. Jadi materi itu ya sebenarnya saya juga ceramah juga ya, cuma ceramah saya itu direkam gitu ya, direkam. Jadi silakan disimak dulu, kemudian nanti kita di kelas berdiskusi. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Baik, kita melihat ke ini ya.
capaian pembelajaran ya. Jadi di kurikulum baru, jadi kita di prodi kita ya, psikologi UAD ini saat ini tahun ini ya terjadi pergantian kurikulum ya, terjadi pergantian kurikulum ya, di mana kurikulum kita yang sekarang ini kurikulum yang berbasis capaian pembelajaran ya, berbasis capaian pembelajaran. Jadi nanti diharapkan mata kuliah psikologi belajar ini menyumbang atau berkontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan. Jadi ketika teman-teman itu nantinya lulus dari S1 Psikologi UAD, nah itu di mata kuliah psikologi belajar ini nanti ada capaian pembelajaran lulusan prodi yang dititipkan sebagian di mata kuliah ini. Nah, CPL yang mana ya, capaian pembelajaran lulusan yang mana? Nah, ini kalau tentang kode-kode ini ya tidak perlu terlalu dikuasai. Yang penting teman-teman tuh tahu bahwa nanti sebagai ilmuwan psikologi ya, setelah lulus, maka teman-teman diharapkan mampu menguasai konsep dasar teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologis pada individu, kelompok, organisasi, dan komunitas atau masyarakat. Ya. Nah, jadi sebagai seorang ilmuwan psikologi, tentu teman-teman harus tahu konsep dasar teori psikologi. Tidak harus hafal semua teori psikologi ya, karena kalau dituruti teori psikologi itu banyak, tapi konsep-konsep dasarnya itu paham gitu ya. Nah, khusus untuk mata kuliah kita ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, mata kuliah psikologi belajar ini memang mata kuliah teori ya. Ini saya kok P-nya 1 ya, ini salah ya. Jadi teori 2 SKS, praktikum 0 ya. Jadi di sini memang tidak ada praktikum ya, karena ini mata kuliah teori. Nah, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ada 3. Yang pertama yaitu menguasai konsep teoritis tentang proses belajar. Kemudian yang kedua, dari konsep teori proses belajar itu bagaimana teman-teman mampu menggunakannya untuk menganalisis gejala psikologis atau perilaku belajar pada individu, kelompok, dan komunitas atau masyarakat. Kemudian yang ketiga, mampu mengevaluasi teori-teori belajar dari pemikiran manusia, ya, artinya teori-teori belajar yang dikembangkan oleh para psikolog itu tentu dari pemikiran manusia ya. Nah, bagaimana kita di UAD ini yang visi misinya itu salah satunya adalah mengimplementasikan nilai-nilai keislaman, termasuk juga ketika mengkaji teori-teori belajar ya, maka nanti diharapkan teman-teman mampu mengevaluasi teori-teori belajar berdasarkan pemikiran manusia ini dengan menggunakan kacamata wahyu ya. Wahyu Allah ini maksudnya bisa Al-Qur'an, bisa pula lewat hadis ya, lewat hadis. Selanjutnya dari 3 capaian pembelajaran mata kuliah ini ya, maka dirinci atau di breakdown menjadi 8 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama terkait bagaimana filosofi dan pengertian tentang belajar. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis perilaku belajar menurut perspektif ilmuwan muslim. Nah, dalam hal ini tokoh ya, kita menggunakan ya salah satu tokoh dari ilmuwan muslim yang hidup di abad pertengahan, yaitu Ibnu Khaldun ya. Kenapa Ibnu Khaldun? Karena Ibnu Khaldun ini cukup produktif gitu ya dalam menulis buku terkait dengan pendidikan. Selanjutnya, bagaimana menganalisis perilaku belajar menurut mazhab behaviorisme, menurut pendekatan kognitif dan konstruktivisme, menurut
pendekatan neurofisiologis menurut humanistik gitu ya. Kemudian mengkritisi teori-teori belajar berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan mengevaluasi perubahan perilaku dengan teori belajar yang telah dipelajari. Jadi ini ya sub CPMK atau kemampuan akhir ya, kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Selanjutnya untuk bahan kajian atau materi pembelajarannya ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan sub CPMK ini. Jadi yang akan kita pelajari tentu pendahuluan ya tentang psikologi belajar, kemudian sejarah psikologi belajar, bagaimana sesungguhnya para tokoh atau para ilmuwan itu sejak zaman Yunani kuno, sejak zaman filsafat, ya, itu sudah mulai merumuskan tentang konsep belajar. Jadi sesungguhnya belajar itu apa sih ya? Bagaimana manusia itu memperoleh pengetahuan? Apakah manusia itu dari lahir sudah membawa pengetahuan, ataukah pengetahuan itu diperoleh dari lingkungan, atau yang seperti apa? Nah, itu nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan atau sejarah dari kajian tentang psikologi belajar. Kemudian definisi belajar. Jadi yang disebut dengan belajar itu yang seperti apa ya? Perilaku belajar itu yang seperti apa? Kemudian teori belajar dari berbagai ahli ya. Tadi sudah saya singgung juga dari Ibnu Khaldun ya. Kemudian kalau behavioristik ya, behavioristik ini kan salah satu pendekatan atau mazhab dalam psikologi ya. Teman-teman sudah tahu semua ya. Behavioristik ini banyak tokohnya, tapi di sini akan diwakili oleh 3 tokoh utama, yaitu ada Thorndike, kemudian ada Pavlov, dan ada Skinner. Selanjutnya untuk pendekatan kognitif, nah ini ada dari Gestalt, dari psikologi Gestalt, kemudian dari Bandura, kemudian dari Tolman, dan juga dari Norman. Selanjutnya konstruktivisme ya, konstruktivisme ini dari Piaget dan Vygotsky. Selanjutnya pandangan neurofisiologis ini diwakili oleh tokohnya yaitu Hebb ya, Donald Oldingham. Selanjutnya untuk humanistik ini diwakili oleh Howard Gardner dan juga David Kolb. Kemudian ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul tentang proses belajar ya. Ini. Jadi ini bahan kajiannya. Kemudian untuk pustakanya oh ya yang tadi belum saya masukkan ya, yang saya share di G-kelas itu. Nah selain itu ada juga, nah ini yang memang adanya versi cetak ya. Nanti coba aja dicek di perpus ya, yang Hergen, Han, dan Olson ini. Introduction to Theories of Learning ini sudah ada terjemahannya ya. Ya kalau saya punya terjemahannya ya, tapi dalam bentuk hard file ya, jadi bukan e-book. Nah nanti silakan dicek di perpus atau kalau teman-teman mencari di toko buku itu juga ada. Kemudian ada Usman Najati, Jiwa dalam Pandangan Para Filsuf Muslim. Kemudian ada dari Walker, Conditioning and Instrumental Learning, dan ada dari Walidin, Konstelasi Pendidikan dari Ibnu Khaldun. Dan ini ada video-video ya. Oke, selanjutnya ini
rinciannya ya, mulai dari minggu pertama sampai pertemuan ke-14 ya, 16 ya. Sekarang jumlah pertemuan itu dihitung 16 kali karena UTS dan UAS itu juga dimasukkan ya sebagai pertemuan. Untuk UTS itu pertemuan ke-8, kemudian UAS itu pertemuan ke-16. Nah, untuk sub CPMK 1 dan sub CPMK 7 ini kita diskusikan di minggu pertama, kemudian minggu kedua ya. Jadi minggu pertama dan minggu kedua ini kita berdiskusi untuk mencapai sub CPMK 1 dan 7. Nah, jadi tentang pengantar dan juga sejarah psikologi belajar serta pengertian belajar ini akan kita diskusikan di pertemuan pertama dan kedua ya. Selanjutnya sub CPMK berikutnya, sub CPMK 2 itu di pertemuan ketiga ya. Ini teori belajar dari Ibnu Khaldun. Teori belajar dari Ibnu Khaldun. Kemudian pertemuan ke-4, 5, 6 itu untuk mendiskusikan sub CPMK 3 dan sub CPMK 7. Nah, ini teori-teori belajar dari behaviorisme. Selanjutnya sub CPMK 4. Ya, sub CPMK 4 itu kita diskusikan di pertemuan ke-7, kemudian ada jeda UTS, kemudian kita lanjutkan di pertemuan 9, 10, dan 11. Nah, ini kita akan belajar teori-teori ini ya, teori kognitif ya. Teori belajar kognitif, mulai dari Gestalt, kemudian Bandura, kemudian Tolman, ya, Norman, dan juga teori belajar konstruktivisme Piaget dan Vygotsky. Ya, ini sampai di pertemuan ke-11. Selanjutnya pertemuan ke-12 ini hanya ini ya. Jadi sub CPMK 5 hanya di pertemuan ke-12, teori belajar neurofisiologis. Selanjutnya pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 ini pendekatan humanistik ya dari David Kolb dan Howard Gardner. Nah, pertemuan 14 dan 15 ini kita melakukan sintesis ya, atau bagaimana teman-teman itu mencoba untuk menganalisis penerapan berbagai teori belajar yang sudah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu dianalisis melalui penugasan ya, penugasan kelompok. Nah, nanti tugas kelompoknya juga akan saya jelaskan ya. Ya, itu. Kemudian pertemuan ke-16 UAS. Nah, di sini untuk penilaian ya, penilaian itu akan menggunakan kuis ya, kuis, kemudian ada UTS ya, UTS, kemudian ada UAS, dan juga penilaian dari tugas ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 komponen penilaian, ada dari kuis, kemudian UTS, UAS, dan juga tugas. Nah, kuis ini
kuis tidak akan diberikan setiap pertemuan ya, tapi kuis itu akan diberikan ya. Kuis akan diberikan setelah atau di pertemuan terakhir dari satu sub CPMK, tertentu ya. Jadi tiap sub CPMK itu akan diakhiri dengan kuis gitu. Nah, misalnya ini ya, kita kan tadi ada 8 sub CPMK. Nah, berarti nanti yang akan ada kuisnya itu sub CPMK 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tadi ada 6 sub CPMK. Karena sub CPMK 8 itu untuk tugas ya, dinilai dengan tugas. Nah, jadi contohnya seperti ini. Sub CPMK 1 ya, sub CPMK 1 itu kan ada di pertemuan pertama dan kedua. Nah, jadi kuis akan diberikan di akhir pertemuan kedua. Gitu. Kemudian sub CPMK 2 ini hanya ada di pertemuan ketiga sehingga langsung ada kuis ya. Nah, sub CPMK 3 ini ada di 3 pertemuan, pertemuan 4, 5, 6, maka kuisnya itu ada di akhir pertemuan 6. Gitu. Demikian pula untuk sub CPMK berikutnya ya, ini kan bisa dilihat. Sub CPMK 4 itu di pertemuan ke-7, pertemuan ke-9, 10, dan 11, maka kuisnya ada di akhir pertemuan 11 gitu. Prinsipnya seperti itu ya kuisnya ya. Jadi kuis itu tidak di setiap pertemuan ya, tetapi di pertemuan akhir di mana sub CPMK tertentu itu diselesaikan. Selanjutnya ini untuk penjelasan tugasnya. Ini tugas utama ya. Jadi kalau tugas-tugas kecil kayak misalnya di kelas ya, kalau di kelas selain kuis mungkin ada tugas diskusi kelompok ya. Kemudian nanti mungkin ada misalnya ya semacam presentasi hasil diskusi. Nah, itu tugas-tugas yang tugas-tugas kecil ya, maksudnya bukan tugas utama yang memang betul-betul harus teman-teman siapkan dari awal, itu tidak ya. Jadi yang penting teman-teman sebelum perkuliahan itu sudah belajar dulu ya, kemudian nanti di kelas diskusi, kemudian nanti kalau ada kuis ya dikerjakan, kalau ada tugas-tugas kecil-kecil yang akan saya berikan pada saat pertemuan tersebut, yaitu dikerjakan ya, pada prinsipnya seperti itu. Nah, untuk yang tugas besarnya ini proyek ya. Nah, tugas proyeknya itu ini terkait dengan sub CPMK yang ke-8 ya. Sub CPMK yang terakhir yaitu mampu mengevaluasi perubahan perilaku dengan teori belajar yang sudah dipelajari. Ini. Nah, tugasnya seperti apa ya? Nah, tugas proyek ini bertujuan agar mahasiswa mampu menilai atau mengevaluasi perubahan perilaku menurut pendekatan atau teori yang telah dibagi secara berkelompok. Nah, jadi ada ya sebelumnya di beberapa pertemuan itu kan teman-teman mengkaji atau belajar ya berbagai teori ya, seperti saya sampaikan tadi ya, mulai teori Ibnu Khaldun, kemudian behavioristik, pendekatan kognitif ya dengan beberapa tokoh tadi. Nah, nanti akan saya bagi kelompok gitu ya, akan saya buat kelompok dan nanti tiap kelompok itu akan mendapatkan topik ya atau teori belajar
atau tokoh ya yang berbeda-beda ya. Jadi topiknya untuk tiap kelompok itu berbeda-beda. Jadi tugas ini merupakan tugas berkelompok yang setiap kelompok telah mendapatkan satu topik teori ya, di mana teori ini nanti akan digunakan untuk menganalisis ya, untuk mengevaluasi, untuk menganalisis perubahan perilaku dari hasil perilaku belajar yang terdapat dalam sebuah atau beberapa adegan di sebuah film atau video. Jadi menganalisis video ya atau film ya, di mana video atau film itu di dalamnya ada adegan-adegan yang bisa dianalisis atau dievaluasi berdasarkan teori belajar sesuai topik yang dibagikan pada tiap kelompok. Ya. Nah, nanti dari hasil evaluasi atau analisis film tersebut, ya, hasilnya akan dipresentasikan. Ya. Nah, tentu sebelum dipresentasikan itu ada tahapan-tahapan yang pertama ya, tentunya teman-teman ini ya mencari dulu ya, mencari film apakah itu dari YouTube atau dari mana? Netflix ya, atau dari yang lain terserah ya dari mana sumbernya. Selanjutnya jadi film ini ya biasanya berupa kisah ya. Filmnya ini biasanya berupa kisah ya. Apakah itu kisahnya itu kisah pendek atau kisah panjang ya, nanti tidak ada aturan harus bagaimana ya. Mungkin ada film yang sangat panjang yang durasinya bisa 2 jam atau ada yang 1 jam atau ada yang setengah jam atau yang seperti apa ya. Biasanya itu ada kisah dalam dari kehidupan sehari-hari gitu ya di film tersebut. Jadi nah dari film tersebut ya, filmnya ini ya film awalnya kan film utuh ya. Jadi teman-teman tidak boleh misalnya menjumpai di YouTube ini ada semacam tugas ya, tugas kuliah dari apakah itu dari UAD sendiri atau mungkin tugas kuliah di mata kuliah psikologi di perguruan tinggi yang lain, yaitu hasil tugas itu mirip ya, tugasnya mirip dengan tugas di kelas ini. Kemudian, wah kok mirip ya, kemudian topiknya juga mirip, kemudian teman-teman ambil begitu saja, nah itu nggak boleh ya. Jadi tidak boleh hanya sekedar mengambil dari buatan orang lain ya. Jadi betul-betul satu kisah tertentu dari film atau video. Nah, kemudian teman-teman cermati ya, kira-kira mana adegan dari film atau video itu yang kira-kira bisa diambil untuk dianalisis berdasarkan teori belajar. Nah, jadi teman-teman tentunya ini ya, harus memahami dulu ya teori belajar tersebut. Misalnya kalau ada yang dapat teorinya Bandura ya, teori sosial kognitif dari Bandura. Nah, sebelum bisa memutuskan bahwa film tersebut cocok ya, tentu teman-teman juga harus mempelajari dulu ya teori Bandura itu yang seperti apa sih gitu. Dan itu tidak perlu menunggu ya, tidak perlu menunggu teori Bandura itu dibahas di kelas ya, karena nanti kalau menunggu bisa terlalu lama ya. Nah, contohnya misalnya teori Bandura ini kan dipelajarinya baru di pertemuan ke-9 ya, setelah UTS ya. Nah, nanti terlalu lama menunggu pertemuan ke-9 untuk membahas teori Bandura. Jadi teman-teman kan sebenarnya bisa belajar mandiri dulu ya tentang teori Bandura ini. Atau kalau nanti ada yang dapat teori dari humanistik, nah teori humanistik ini dapatnya baru pertemuan ke-13, nah, itu kan masih lama ya. Jadi jangan menunggu teori tersebut dibahas di kelas, tapi
belajar mandiri dulu untuk memahami teori, misalnya teori dari Howard Gardner itu yang seperti apa sih. Nah, itu belajar mandiri dulu ya teman-teman ya. Kemudian setelah belajar secara mandiri untuk memahami teori tersebut, lalu teman-teman mencari film ya, cari film. Mencari film dan kemudian teman-teman lihat ya, ketika menonton film itu kan dilihat, oh kayaknya ini isi cerita di film ini kayaknya cocok ini kalau dianalisis menggunakan misalnya teori Bandura ya, kalau yang dapat Bandura. Atau oh cocok ini kalau dianalisis menggunakan teori David Kolb. Nah, seperti itu. Nah, ketika teman-teman kemudian sudah ini ya merasa bahwa film ini cocok ya, maka nanti silakan dikonsultasikan ke saya dulu ya. Dikonsultasikan ke saya kira-kira apakah memang film ini cocok ya, cocok untuk dianalisis menggunakan teori tersebut ya. Nanti kalau saya sudah ACC, sudah oke begitu, maka teman-teman bisa melanjutkan di tahapan berikutnya gitu. Jadi sebaiknya seawal mungkin ya, nanti setelah saya lakukan pembagian kelompok, di mana pembagian kelompoknya ini ya supaya adil, supaya fair, itu nanti akan saya undi ya. Setuju ya teman-teman ya? Gimana, setuju atau ada usulan lain untuk pembentukan kelompoknya? Saya undi saja ya. Baik, Bu. Baik, Oke, Ibu. Pakai undian online. Hasilnya nanti akan saya share di grup ya. Nanti begitu teman-teman sudah dapat topiknya, kemudian berusaha untuk difahami teori tersebut, lalu mencari film yang sesuai. Kalau sudah dirasa sudah sesuai, dikonsultasikan ke saya, kemudian nanti saya cermati. Kalau menurut saya ini cocok, ya oke, ya saya ACC. Kalau menurut saya ini kok kayaknya tidak cocok gitu ya. Nah, maka nanti akan saya kembalikan, nanti teman-teman bisa mencari film yang lain gitu ya, mencari film yang lain. Jadi intinya kalau saya sudah ACC, maka teman-teman meneruskan ke tahap pengerjaan tugas berikutnya. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Oh ya, ini. Di sini ada aturan sebaiknya film atau video tidak sama. Jadi begitu saya sudah ACC ya, misalnya kelompok 1 sudah saya ACC film tersebut, maka nanti teman-teman bisa segera menuliskan ya di grup WA itu ya judul filmnya tersebut bahwa itu sudah fix digunakan misalnya oleh kelompok 1, sehingga kelompok yang lain itu sudah tahu ya bahwa ya kelompok lain sudah tahu bahwa film itu sudah dipakai kelompok 1 ya, sehingga kalau kelompok lain tersebut memang belum dapat film, belum di ACC begitu, mencari film yang judulnya beda ya. Jadi tidak boleh sama ya. Nah, kemudian dari film yang utuh tadi ya, karena durasinya tentunya panjang ya, maka perlu dipilih ya. Dipilih adegan-adegan yang kira-kira relevan, betul-betul relevan untuk dianalisis dengan teori belajar. Maka nanti perlu ada dipotong ya, diedit, dipotong gitu, mana potongan-potongan adegan yang sesuai itu nanti yang diambil. Nah, kemudian nanti bisa potongan-potongan adegan tersebut bisa dikumpulkan gitu ya, dan nanti diberikan penjelasan ya, diberikan penjelasan. Jadi teman-teman memberikan penjelasan hasil analisis video itu ya dalam bentuk presentasi, di mana penjelasan atau presentasinya ini juga sekalian direkam dan disatukan dengan potongan-potongan adegan tadi menjadi suatu video presentasi, menjadi satu video
presentasi. Nah, video presentasi ini ya kami tim teaching bersepakat untuk durasinya tidak usah lama-lama ya. Jadi durasinya maksimal 5 menit. Ini sudah termasuk potongan-potongan adegan tadi dan juga sudah termasuk penjelasan atau presentasi teman-teman ya, penjelasan analisis hasil dari adegan tadi. Ya. Jadi sebaiknya memang dibuat semenarik mungkin dan juga sejelas mungkin, sehingga ketika audiens gitu ya menyimak video presentasi yang dibuat oleh teman-teman ya, itu tidak ada bagian yang membingungkan. Kalau perlu nanti ada ada teks ya, ada teks sedikit misalnya di adegan ini ya. Ini adegan ini ada judul atau ada narasi teks yaitu ditempelkan di adegan tersebut gitu. Jadi jangan hanya adegan-adegan saja ya, tapi ada penjelasannya juga. Baik penjelasan itu yang sifatnya teks ataupun penjelasan presentasi dari teman-teman. Nah, hasil video yang sudah dibuat, video presentasi yang sudah dibuat itu nanti akan ditayangkan atau didiskusikan bersama di pertemuan ke-14 dan ke-15. Nah, nanti untuk urutan tampilnya nanti akan saya tentukan ya, akan saya tentukan itu. Nah, sebaiknya sebelum pertemuan ke-14 ini ya, link-link video itu sudah bisa di-share di grup ya. Sudah bisa di-share di grup, selain juga tentu di-upload di kelas ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kelompok lain juga bisa menyimak, juga bisa belajar dari video yang dibuat oleh teman-teman. Karena nanti di pertemuan ke-14 dan ke-15 ini selain presentasi ya, kelompok lain yang presentasi itu nanti juga memberikan feedback ya, memberikan ya dari hasil feedback oleh teman dari kelompok lain dari ya, video itu diperbaiki bisa kumpulkan ya, bisa kumpulkan di kelas ya, dari setelah presentasi. Jadi diperbaiki ya, hasil presentasi, video presentasi itu diperbaiki. Oh, suaranya putus-putus ya. Bagaimana, apakah suara saya putus-putus, teman-teman lain? Tadi iya, sekarang sudah lancar, Bu. Sekarang sudah enggak, Bu. Lama enggak putus-putusnya? Enggak terlalu lama. Enggak ya. Maksudnya ini kira-kira penjelasan tugas video ini apakah cukup jelas atau ada yang masih belum jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya ini untuk tugas videonya ini. Ini nanti nama filenya ya supaya tidak ketukar-tukar ya. Nanti diberi nama ini tugas film, kemudian kelas apa ya, kelas, karena saya mengampu 3 kelas ya, BCD ini kelas apa, kemudian kelompok berapa gitu.
Nah, ini untuk bobot penilaian dari video ya. Bobot penilaian dari video. Nah, untuk pembahasan atau penjelasannya, presentasinya itu bobotnya 70%. Kemudian dari kualitas video itu sendiri ya. Di sini 30% yang meliputi durasi ya. Durasinya maksimal 5 menit ya. Kesesuaian durasi, kemudian kerapian video. Baik, ini ada yang mau bertanya, silakan. Aina. Iya Bu, izin bertanya tadi mungkin pas putus-putus atau mungkin Ibu belum menjelaskan. Untuk presentasinya itu kan di pertemuan 14 sama 15 ya Bu. Nah, untuk pengumpulannya itu berarti sebelum pertemuan 14 atau kapan ya Bu? Ya, jadi untuk pertemuannya ya minggu terakhir sebelum pertemuan ke-14 ya. Jadi pertemuan ke-13 itu sudah dikumpulkan di G-Class ya, di submit itu. Itu kalau misalnya mau dalam bentuk apa ya, mau diunggah di YouTube itu boleh, atau mau di Google Drive itu juga boleh ya. Jadi silakan aja mau pakai Google Drive atau di YouTube, nanti di-upload di Google Class ya. Seminggu sebelum pertemuan ke-14 itu. Jadi di pertemuan minggu atau pekan ke-13 ya, itu paling lambat. Kemudian linknya juga di-share di WA group ya, supaya teman-teman bisa yang kelompok lain itu bisa menyimak juga. Nah, kemudian kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu sering ada kendala teknis itu ya. Misalnya ternyata kelompok yang bertugas untuk menayangkan video itu tidak berhasil ya untuk menampilkan suaranya ya. Jadi kadang gambarnya ada muncul tapi suaranya tidak ada. Nah, itu seringkali itu menyita waktu ya. Padahal waktu yang ada terbatas ya, waktu yang disediakan terbatas, tapi waktunya tersita untuk hal-hal teknis seperti itu. Maka sebaiknya sebelumnya mungkin perlu trial dulu ya, perlu trial dengan menggunakan Google Meet juga ya, karena kan kita ini pakai Google Meet ya. Trial dulu dengan teman sekelompoknya menggunakan Google Meet untuk trial menayangkan video itu, kira-kira teman lain itu bisa menyimak gambar maupun audio gitu ya, sehingga trouble yang sifatnya teknis itu bisa dihilangkan ya. Teman-teman bertugas untuk mempresentasikan videonya. Nah, kemudian juga kadang ada ya dari pengalaman yang sudah kelompok yang bertugas tadi itu ada yang tidak mematuhi kesepakatan, jadi sudah dibatasi dalam satu kelompok itu, tapi ini kasus ya, semoga tidak terulang ya. Dalam satu kelompok itu ternyata yang siap untuk hadir di Google Meet itu hanya satu orang ya, yang lain itu tidak terlacak. Nah, padahal yang sanggup hadir itu dia belum punya file videonya. Mungkin yang mengedit teman yang lain ya, anggota kelompok yang lain, padahal anggota kelompok lain yang punya filenya itu tidak bisa hadir. Nah, itu jadinya kan repot ya, nggak dapat nilai itu. Tapi ya akhirnya sih tampil di pertemuan ke-14 ya. Jadi saya untuk tampil nilai seperti itu
Jadi semua itu semua punya file aja. Cek mana? Masih putus-putus? Masih Ibu. Masih, Bu. Oh, masih ya berarti. Memang sinyalnya mungkin di tempat saya mendung ya. Oke, jadi saya kira intinya sudah dipahami ya teman-teman ya. Silakan untuk tugas ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tugas atau sudah jelas? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Berarti ini kalau mulai dari sekarang itu diperbolehkan buat mulai nyicil-nyicil itu ya Bu, buat nyari filmnya nanti setelah dibagi kelompok. Ya, ya sebaiknya memang dari awal ya, supaya nanti hasilnya bagus ya. Kalau mepet-mepet itu biasanya hasilnya nggak bagus. Seperti itu. Baik Ibu. Malah terima disarankan kasih. begitu Mbak. Sama-sama. Silakan ada yang lain? Untuk sementara sudah cukup ya untuk